Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herianto dari SD Negeri Pengabdian 02, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, calon guru penggerak Angkatan 9 yang dibersamai oleh fasilitator Bapak Dirwanto dan pengajar praktik Bapak Pardiatno MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro modul 1 11A6. Profil Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Jogja pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryodiningrat. Ki Hajar Dewantoro dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Semenjak itu, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Ki Hajar Dewantoro adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Pemikiran dan gagasan beliau menjadi dasar konsep pembelajaran dalam mendidik anak bangsa di sekolah-sekolah. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak sehingga menjadi anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan semata, tapi pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia utuh berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seorang mampu hidup bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan negaranya. Pendidikan harus membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan ketidakmerataan. Bagi Ki Hajar Dewantoro, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa pandang bulu agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal bagi kemajuan bangsa. Pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid, tetapi pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Guru harus menjadi teladan bagi muridnya, memberi inspirasi dan membantu mereka menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Pengajaran harus menghargai keunikan dan perbedaan tiap individu. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Yang pertama, sistem Among. Sistem Among adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalaman sendiri, namun berada dalam pengawasan guru. Yang kedua, Trikon, Continue, Convergent, Concentris. Yang ketiga, Tripusat Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam hidupnya anak-anak terdapat 3 tempat pergaulan,
yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti adalah nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budi pekerti harus ditanamkan sejak dini agar menjadi sumber kekuatan untuk membangun kepribadian yang baik. Gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan bersumber trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. 2. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman membawa sifat atau karakter masing-masing. Yang diartikan sebagai pendidik harus membekali keterampilan pada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Yang ketiga, pendidikan berpusat pada murid dan budi pekerti. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu dan menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, mengembangkan kreativitas, inovatif, rasa percaya diri, mandirian, kedisiplinan, dan berpikir daya nalar tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas. 4. Pendidikan diibaratkan menanam padi. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani yang merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Setiap tanaman beda perlakuan. Kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar murid yang berbeda-beda atau berorientasi pada murid. Kita harus memberikan kebebasan kepada murid, mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat, dan juga merdeka belajar. Penerapan kontekstual di lingkungan sekolah, misalnya dengan penanaman karakter, yaitu dengan budaya 5S, kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian pengenalan budaya melalui pentas seni, penerapan gotong royong dilakukan dengan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi dengan kegiatan ikat kelas, menjenguk teman yang sakit. Mandiri dilakukan dengan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kritis dan kreatif, siswa mampu mengembangkan gagasan dalam pembelajaran dengan metode diskusi, memperoleh informasi, menggali dan menganalisinya. Pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran yang mengaktifkan kreativitas dan motivasi siswa, pembelajaran dengan tanpa hukuman,
tapi adanya pembelajaran pada pembelajaran dan tindakan dari guru. Cinta tanah air bukan dengan kegiatan upacara bendera, peringatan hari besar pembelajaran pada pembelajaran bagian penerapan kegiatan ekstrakurikuler, antaranya kegiatan pramuka. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di lingkungan sekolah dan kelas untuk meningkatkan motivasi, kreativitas siswa, mengembangkan dirinya sehingga mampu mengembangkan apa yang dimilikinya sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa. Tantangan dan solusi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai kontekstual di kelas dan sekolah. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran, menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam tuntunan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid menguasai keterampilan abad 21. Solusinya memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid. Tantangan berikutnya, kurangnya keterlibatan orang tua dan murid dalam ikut serta menyukseskan program sekolah. Solusinya, keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Tantangan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembiasaan yang berdampak dan bermakna bagi murid. Solusinya membutuhkan konsisten dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Sebelum saya akhiri, sebagai penutup, saya akan mengutip apa yang pernah disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih, salam CGP. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.